Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, di video ini saya mau berbagi cerita, ya kan. Jadi di minggu kemarin itu alhamdulillah saya dapat orderan untuk nyariin sekaligus inspeksi satu unit. Jadi customer awalnya minta dicarikan Vios G Gen 2 Matic tahun 2010, 2011 dan 2012, antara 3 tahun ini. Cuman karena terpentok budget, akhirnya tahunnya diturunin ke antara tahun 2007, 2008, kalau enggak 2009. Dan alhamdulillah saya dapatnya unit tahun 2008 guys. Cuman ada sedikit drama pas mau kita bayar nih mobilnya gitu. Jadi sebetulnya customer ini tuh udah ngontek saya ada mungkin 2 bulan ke belakang, dan sempet juga cek unit, ya kan, karena mungkin terkendala masalah budget dan juga rada sedikit pelin-pelan. Jadi makanya ini prosesnya agak lama gitu guys. Jadi si Toyota Vios G yang saya dapat ini tuh kemarin kita angkat dari orang Bogor. Jadi setelah kita nyari-nyari info, ya kan, udah ya lebih dari 7 mobil, akhirnya dapat info mobil ini. Terus kita forward ke customer juga katanya oke, silahkan dicek unit. Akhirnya saya berangkat, ya kan, ke Bogor itu kemarin Rabu malam gitu guys. Karena kan saya udah kontekan dulu nih sama penjual mobil, sama owner mobilnya, mintanya dicek hari Sabtu sebenarnya. Cuman bentrok guys, saya ada pekerjaan yang nggak bisa di cancel hari Sabtu. Jadi ketemunya di hari Rabu malam. Owner mobil ini kerja kantoran guys gitu. Jadi ada di rumah itu ketika hari Rabu, bilangnya antara jam 7 dan jam 8 malam gitu guys. Jadi saya OTW dari Sukabumi jam 5 sore. Oke guys, hari ini saya mau jalan ke daerah Bogor, mau cek unit. Jadi sekarang jam berapa nih? Setengah 6 sore. Jadi yang punya mobilnya itu stay di rumah jam 7 atau jam 8 malam karena pulang kantor. Jadi kita berangkat dari Sukabumi jam setengah 6, jam 5 lah tadi saya berangkat. Jadi untuk pengecekan mobil ini adalah mobil yang kita cari kurang lebih selama ya hampir 3 minggu lah ya. Karena nemu nggak cocok. Nah, semoga yang ini cocok gitu guys. Oke, jadi ini mungkin perjalanan dari sini sampai Bogor sekitar kurang lebih 2 jaman lah ya, 2 jam lebih. Karena kita lewat tol baru yang Sukabumi itu tuh, tol Cibadak. Jadi lumayan memangkas waktu. Ini kita jalan dulu. Ini kita pakai si Burkon nih. Hehehe. Oh. Jadi ini karena ngecek unitnya malam, kita bawa personil 2 orang guys. Ini Maya di satu, di belakang satu. Oh, di belakang satu, gitu guys. Buat jaga-jaga aja kalau ada apa-apa ya kan. Karena kan saya dititipin uang lumayan gede gitu kan untuk beli 1 unit mobil. Takutnya ya kenapa-napa di jalan, ada yang ngingetin lah gitu, saling ngingetin. Oke, kita jalan dulu. Nah, setengah perjalanan owner mobilnya telepon ke saya kalau ternyata hari ini tuh nggak bisa pulang sekitar jam 7 atau jam 8 malam karena ada pekerjaan tambahan di kantornya dan harus diselesaikan malam ini juga. Jadi kemungkinan pulang kantornya jam 10 atau jam 11 malam. Karena tanggung udah setengah jalan, akhirnya tetap kita lanjutin untuk OTW ke Bogor. Nah, singkat cerita saya sampailah di Bogor jam 9 gitu kan. Karena ya bawa mobilnya nyantai, kita berhenti dulu di jalan. Akhirnya nyampe lah jam 9 malam. Nah, terus saya kabarin owner mobilnya kalau saya udah sampai di Bogor. Oke guys, ini kita udah sampai di Bogor nih. Masih nungguin yang punya mobil, belum balik kantor. Sekarang udah jam 10 lebih. Waduh, jam 10 malam. Owner mobil ini baru bubar kerja guys. Jadi lokasi kantornya di Jakarta Pusat, rumahnya di Bogor gitu.
Nah, perjalanan dari Jakarta Pusat ke Bogor kurang lebih makan waktu 2 jam. Akhirnya jam 10 saya tetap tungguin dan ketemulah di sekitar jam 12 malam. Akhirnya kita dibawa ke rumahnya untuk ngecek unit. Kita cek unit segala macam ya kan, dari mulai bodi, mesin, kaki-kaki, maticnya, dan juga lain-lain. Nah, setelah pengecekan saya infokan semua ke customer. Dempul-dempulannya masih minim, cuman ada beberapa panel yang sol-solannya itu asal-asalan guys gitu. Lampu Vios G tahu sendiri lah ya, pasti kuning. Stop lamp-nya ya ada retak rambut. Dan untuk kaki-kaki ini bener-bener enak banget guys gitu. Saya rasa mungkin untuk jangka waktu 6 bulan paling lama ya, mobil ini untuk kaki-kaki kayaknya nggak akan jajan karena kondisinya bener-bener oke. Untuk mesin juga oke, matic juga oke, seperti itu. Maticnya responsif banget, pokoknya enak banget lah ini tarikan mobilnya gitu kan. Nah, untuk di bagian fisik mobil kita udah cocok nih ya kan, saya cocok, terus saya sampaikan ke customer juga cocok. Bagian terakhir yang saya cek ini ada kendala guys gitu. STNK oke ya kan, buku manual oke, buku servisnya ada lengkap semua. Satu yang nggak ada BPKB-nya. Nah, BPKB-nya itu ketinggalan di kantor istrinya guys gitu. Jadi hari Rabu pagi mobilnya dipakai sama istrinya. Posisi udah jam 12 malam ya kan, ketika saya bayar untuk di BPKB. Akhirnya kita cancel dulu karena kata ownernya, sebenarnya saya minta untuk diambil malam itu juga kalau bisa ya kan ke kantornya, tapi ownernya bilang nggak bisa karena kantornya udah dikunci segala macam. Jadi akhirnya kita pindahkan ke hari besok gitu. Gila, pagi buta nih, jam 1:30 pagi. Ini tadi udah dicek, yang punyanya udah tidur. Jadi ini kekurangan satu guys, BPKB-nya ketinggalan di kantor. Jadi ini belum deal ya kan, karena saya pengen megang langsung semua tuh, STNK, BPKB, kunci dan segala macem. Jadi kayaknya kalau untuk transaksi kita jadikan mungkin ya besok kalau misalnya BPKB-nya ada gitu. Kalau nggak ada ya skip lagi nih mobil. Aduh, tapi mudah-mudahan ada sih. Velgnya udah pakai NK tuning, mesinnya oke, maticnya oke, responsif. Kaki-kaki baru perbaikan 3 bulan yang lalu. Olinya selalu pakai Castrol. Terus bensinnya ini selalu pakai Pertamax ya kan, tadi saya lihat di kwitansinya. Interiornya bersih, lengkap, perintilan-perintilannya nggak ada yang kurang. Berhubung ini udah jam 1:30 pagi, saya mau nyari dulu pom bensin kali ya, tidur. Kita ngegembel dulu. Oke, semoga berjodoh besok. Nah, singkat cerita, besoknya tuh kita janjian di kantor istrinya guys, di daerah Jakarta Timur, sekitaran Pasar Rebo, Kampung Rambutan. Nah, saya ketemu di situ. Ketika perjalanan menuju ke Jakarta Timur, saya ditelepon lagi sama ownernya ya kan. Nelponnya tuh agak sedikit apa ya bingung lah gitu. Bilangnya kayak begini, "Kang, aduh ini kayaknya jadi ruwet gitu masalahnya." Saya bilang, "Kenapa?" Ternyata BPKB mobilnya di temen istri saya ya kan. Saya bilang, "Kok bisa gitu ya kan?" Nah, akhirnya ceritalah si owner mobil ini. Jadi BPKB mobil itu digadein lah gitu, kasarnya digadein ke temennya, temen deket. Jadi istrinya itu punya temen nih ya kan, bercanda mungkin. Saya ya kalau sama sohib kan ibaratnya inilah deket lah ya. Jadi bilangnya kayak begini, "Coba saya pinjam uang misalnya 3 juta gitu kan, ini buat jaminannya, taruh aja dah BPKB mobil saya gitu kan." Akhirnya BPKB ditaruh, uangnya diambil gitu kan. Terus yang jadi masalah, ini mobil tuh sebenarnya belum ngobrol sama istrinya kalau mau dijual gitu kan. Jadi istrinya nggak tahu posisi mobil mau dijual. Nah, suaminya iseng-iseng posting di marketplace ya kan, di OLX lah taruh seperti itu. Akhirnya ketemu sama saya
ya memang pas saya DM pun ini nggak dibalas nih mobil. Akhirnya saya cari nomor yang punya mobil, dapat gitu kan, terus dibalas guys. Akhirnya ya kita kontek-kontekan dan sampai cek unit gitu kan. Nah karena posisi nanggung, saya udah 2 hari ya kan, dari malam sampai pagi, itu mana tidurnya di mobil lagi. Sebenarnya customer saya tuh nyuruh untuk cari hotel aja, cuman ya nanggung lah ya. Posisi udah jam setengah 2 pagi, kita cari hotel, terus jam 5 berangkat lagi kan, nanggung. Akhirnya kita tidur di mobil aja supaya budgetnya nggak melar gitu kan. Nah setelah tahu kondisi BPKB seperti itu, akhirnya ownernya bilang kayak gini ke saya, Kang, kalau misalnya mobil mau diambil sekarang, silakan boleh ambil aja, tapi saya minta uang 50 juta dulu, ya kan. Wah, saya agak sedikit ragu nih, ya kan, walaupun memang owner mobil ini tuh ya bisa dibilang nggak ada niat untuk tipu-tipu lah, tapi tetap yang namanya ini kan uang saya dititipin customer guys, jadi saya nggak bisa mutusin sendiri. Akhirnya saya telepon customer, saya bilang gimana, mobil mau diambil nggak gitu kan, tapi si ownernya minta uang 50 juta dulu gitu kan. Nah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, kata customer saya, kalau 25 juta mau ambil aja. Kalau 25 juta mau ambil aja dulu gitu kan, nanti sisanya setelah beres lah BPKB segala macam. Ya saya sampein lah ke ownernya nggak mau guys. Ownernya nggak mau. Jadi akhirnya transaksi hari Kamis pagi ini dibatalin gitu. Oke guys, sayang mobilnya belum bisa kita ambil. Tadi udah ketemu dan ternyata BPKB nya belum ready karena ada sesuatu kendala, ya kan. Jadi sebenarnya malam ini selesai, BPKB bisa keambil, cuman si bapak yang punya mobilnya bisanya jam 10 malam lagi, habis pulang kerja. Ini sekarang jam 7 pagi guys, kita nungguin sampai jam 10 malam, rasanya capek gitu. Jadi sudah diputuskan dan juga sudah diobrolkan sama pemesan mobil nih. Jadi hari ini kita cancel dulu semua, ya kan. Nanti kita Sabtu balik lagi ke sini. Tadi saya udah janjian sama yang punya mobil kalau Sabtu diusahakan udah ada semua BPKB, STNK segala macam, ya kan. Sebenarnya mobil itu tinggal satu guys, BPKB-nya doang. Dan tadi pun sebenarnya mobil diambil dulu, duit masuk setengah. Cuman ya saya nggak mau lah, ya kan. Daripada kasarnya ketipu puluhan juta, ya kan. Bukan ketipu sih, kalau ketipu kan kita keluarin duit, barang nggak kita terima. Ini kan duit masuk setengah, mobil dibawa pulang. Cuman rasanya sih kita cancel dulu aja, ya kan. Saya pengen STNK, BPKB segala macam faktur itu ada di tangan saya semua, baru transaksi kita selesaikan. Jadi ya untuk ijab kabul unitnya kita cancel hari ini, dipindahin ke hari Sabtu. Jadi sekarang saya mau sarapan dulu nih. Aduh, dari malam ini nyari tempat makan udah pada tutup. Sekarang saya mau sarapan dulu. Jadi segitu dulu aja videonya guys. Kita lanjut ke hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita berangkat lagi ke Bogor. Saya pastiin semuanya kalau kelengkapan mobil sudah siap, ya kan. STNK, BPKB, remote kuncinya 2 biji, terus manual book dan juga lain-lain gitu guys. Nah hari Sabtu saya berangkatlah ke Bogor jam 11 pagi karena janjiannya kurang lebih di jam 3 sore. Saya berangkat naik kereta seperti biasa bareng Mang Yadi berdua sampai stasiun Cilebut jam 1, ke rumah ownernya sampai setengah 3 gitu kan. Akhirnya ketemu di sana. Saya cek ulang, ya kan, untuk kelengkapan surat-surat segala macem. Terus mobilnya juga saya cek ulang. Saya fotokan kondisi terkini si mobilnya ke customer. Akhirnya deal. Oke guys, sekarang hari Sabtu. Jadi hari ini kita balik lagi ke Bogor untuk ngambil unit. Dan tadi pagi udah
kita konfirmasi kalau semua kelengkapan kayak surat-surat PPKB gitu udah siap semua. Jadi nanti kita tinggal cek, habis itu langsung kita bungkus mobilnya. Dan untuk perjalanan sekarang kita naik kereta. Hehe. Karena lihat di maps kayaknya lebih enak pakai kereta ya kan daripada bawa mobil. Jadi ini mungkin dari Sukabumi, ini kan stasiun Sukabumi nih. Jadi mungkin dari stasiun Sukabumi ke Bogor itu sekitar 2 jam. Nah dari Bogor nanti nyambung lagi naik KRL, turun di stasiun Cilebut. Nah dari Cilebut baru kita ke lokasi tujuan naik taksi online mungkin ya. Oke guys, ini saya mau tidur dulu. Nanti kita skip kalau udah sampai Bogor. Oke guys, alhamdulillah nih udah sampai dan ini udah di dalam mobilnya. Nah kemarin tuh batal transaksi gara-gara nggak ada ini nih. Hehe. Sekarang alhamdulillah udah ada BPKB-nya biru karena ini sudah dibalik nama. Jadi pemilik mobil ini adalah yang punya rumah ini. Bener-bener sesuai lah nama di sini dengan orang yang punyanya gitu. Nah ini kelengkapannya guys. Nih, ini BPKB, STNK, kuncinya 2, remote semua karena ini Matic. Nih, buku manualnya ada. Nih, buku servis rekornya juga ada. Fakturnya ada. Nih, tuh, fakturnya ada. Oh, ya pokoknya lengkap semua dah. Ini fakturnya ada semua. Dan kondisi masih sama seperti 2 hari yang lalu ya kita cek. Tuh. Ini kisi-kisi AC-nya lengkap. Ini kilometer 140.000 dan kayaknya langsung aja kita bungkus kali ya karena kelengkapannya sudah ready semua. Sudah siap semua. Jadi langsung aja kita transaksi. Pak, nggak kurang lagi nih Pak harganya. Wow, udah segitu. Ya udah deh, Bismillah. Saya bungkus deh mobilnya si Bapak dengan harga 87, ya kan Pak? Langsung saya transfer ke nomor rekening. Nanti kalau udah saya transfer, minta kwitansinya Pak. Ya, siap. Salaman dulu Pak. Iya. Dibungkus ya Pak. Makasih banyak. Amin Pak, amin. Terima kasih. Oke guys, udah deal. Udah kita bungkus nih. Oke. Sekarang kita jalan dulu balik nih. Sekarang udah jam 6 sore. Jadi mungkin perjalanan ke Sukabumi sekitar 3 jam. Jadi saya mau tidur dulu di mobil, mau istirahat karena tadi capek naik kereta. Oke guys, kita sambung lagi nanti di rumah untuk video mobil ini. Sebenarnya sih Vios Matic ini tuh dibilang susah cari yang enggak juga, dibilang gampang ya enggak juga guys, karena kebanyakan manual ya kan. Kalau manual banyak banget pilihannya guys. Kalau Matic ya paling cuma ya nggak separohnya deh. Nah sebelum unit ini saya mau ngecek juga unit warna silver di Bekasi, cuman kayaknya enggak deh gitu kan. Dari foto juga udah kelihatan nih kalau mobil ini tuh nggak beres gitu kan. Oke guys, ini hari berikutnya, jadi kita review singkat aja kali ya untuk mobil yang kita hunting 3 hari yang lalu. Nah jadi ini peleknya udah pakai NG tuning ring 16, bannya center, depan belakang nih nggak terlalu nggak mentok ke belakang, nggak narik ke belakang dan nggak narik ke depan juga. Ini kondisinya belum saya cuci guys karena malam hujan. Nah ini letak rambut di stop lamp tuh. Kalau di kamera nggak kelihatan sih guys, cuman ini aslinya letak rambut.
Ini yang bekas sol-solan ngasal tuh sebelah sini guys nih. Nah sebelah sini segitu doang di pintu depan. Sebelah sini ada nih. Ini juga sama. Oh. Ini bekas tisol, cuman emblem VTA-nya nggak dicopot. Ini kalau bumper depan sebelah sini doang guys nih. Yang belang. Fender sebelah sini aman. Pokoknya sebelah sini kurang lebih aman semua nih. Gitu. Ini untuk kondisi lampu depan kayak gini. Kuning butek kayak gini. Yang ini sama. Kita cek dulu bagian interiornya. Nah, ini karpet original Viosnya masih bersih banget guys tuh. Lengkap. Nah ini nih yang kemarin bikin drama nih, BPKB. Sekarang lengkap semua, BPKB, STNK. Remote-nya ada 2. Jarang-jarang nih Vios G-Matic 2007 yang remote-nya 2. Biasanya cuma 1 doang. Buku manual. Ini service recordnya. Mantap. Lengkap semua. Perintilan gak ada yang kurang. Tuh. Ini lengkap. Ini juga lengkap. Ini pasangnya kebalik guys. Setirnya masih ya lumayan oke lah ya. Ini ada beberapa gini-ginian. Ya wajar ini mah. Dari tahun 2007. Joknya nggak ada yang sobek. Cuman ya kotor doang. Nanti kita bersihin aja deh, nggak apa-apa. Belakang juga sama. Ya kondisinya kotor normal ya. Kotor wajar. Atapnya bersih banget guys. Tuh. Bagasinya rapi banget, masih ada kotak P3K-nya. Masih lengkap semua. Ban serep. Ban serepnya masih ori punya Vios. Nah ini untuk bagian mesin ya. Tuh. Maticnya kering banget, nggak ada bocor-bocor segala macem. Tuh. Kering. Ke belakang pun kering guys. Kering semua, mantap. Olinya masih lumayan, tapi kalau mau ganti oli ya ganti aja. Ini juga oli maticnya nih. Wih, masih kinclong banget guys kalau oli maticnya. Oh. Ini sama kayak Yaris ya. Oli maticnya kodenya WS. Ya kurang lebih seperti itu guys untuk kondisi mesinnya. Ini di sini ada jamur. Di bagian sini ada jamur. Seal kap mesin aman. Gak ada yang keriting bekas nabrak. Tuh. Seal pintu juga aman. Sebelah sini atasnya aman guys, cuman bawahnya ada bekas repairan sedikit. Oh. Bawah sananya aman. Sebelah sini aman. Kap bagasi aman. Ini belum tahu mau masuk proyekan apa enggak.
Jadi kita nunggu info selanjutnya aja mungkin ya. Sekarang alhamdulillah mobilnya sudah di sini, udah di garasi ya kan. Jadi untuk selanjutnya ini nggak tahu bakal masuk proyek apa enggak, apa bakal diambil dengan kondisi seperti ini aja. Jadi kita tunggu aja, mungkin 2 hari ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu cerita nyari unit yang drama. Jadi buat teman-teman yang mau minta dicarikan unit itu silakan langsung aja kontak ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi atau langsung aja DM ke Instagram. Oke, jadi videonya mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.